dan yang mati wahum, ini wawu haliyah. Wawu haliyah ini dalam keadaan kafir. Wahum tada, hum tada kufar khobar, hal menjadi hal. Jadi ini ada yang menafsirkan orang yang kafir di dunianya dan sampai terus kafir ketika meninggal dunia. Pengulang-ulangan ini untuk menguatkan kekafirannya. Dan kalau saya boleh beristimbat ini ya, bukan kalau boleh, menurut Allah misal ya, menurut saya ini orang yang kafir itu belum tentu matinya kafir. Sehingga Allah kuatkan wahum kufar, wa matu wahum kufar. Kan bisa aja innal ladzina matu kafirin, kan bisa gitu ya. Atau innal ladzina matu wahum kufar kan bisa, tapi Allah innal ladzina kafaru wa matu kufar. Ini artinya apa? Orang kalau kita lihat orang kafir di dunia, itu Imam Ghazali dan kita bedanya kan apa? Kan kita punya rumus saja ya, kaidah itu orang lain. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari siapapun meskipun dia itu orang kafir kan. Karena apa? Belum tentu dia itu meninggalnya kafir. Boleh jadi dia ini nanti akan bertaubat dengan jalan. Kan kalau lihat orang pintar gimana? Masya Allah dia pintar, saya nggak pintar. Lihat orang bodoh, oh dia itu bodoh, wajar berdosa lah. Saya ini pintar kok berdosa gitu. Lihat anak kecil, masya Allah dia ini dosanya sedikit. Saya sudah besar, dosanya banyak. Lihat orang dewasa, masya Allah dia sudah banyak ketaatannya, sedangkan saya sedikit ketaatannya, kan begitu. Lihat orang kafir, dia belum tentu meninggalnya kafir dengan saya, meskipun sekarang beriman belum tentu bisa menjaga sampai selesai. Ya, gitu. Sehingga kita tidak punya celah untuk berbuat suudzon atau melihat orang itu lebih baik. Artinya kita ini nggak bisa melihat kita lebih baik daripada mereka, bisa. Maka kata Imam Ghazali kan al khair, kebaikan itu standarnya itu ketika meninggal dunia. Wa dzalika ghaibun, itu ghaib apa? Rahasia Allah itu. Al khairu man huwa khair indallah. Orang yang baik itu orang yang dari Allah. Wa dzalika ghaib itu enggak ada yang tahu. Taunya kapan? Ketika meninggal dunia. Maka sangat bodoh sekali jika dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Wa dzalika jahlun mahdhun katanya. Jahlun mahdhun bodoh yang murni katanya. Kalau ada orang itu kok mengatakan saya lebih baik daripada orang lain. Ya, karena siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan itu tahunya ketika meninggal dunia. Nah, ya. Jadi ini orang yang kafir dan meninggal pada kafir. Nah, ini Allah tekankan. Makanya dalam sebuah hadis, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ma'hadu faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau orang itu mengatakan dari kamu kafir, maka salah satunya itu kafir. Kalau dia kafir, dia kafir, dia ngomong apa ya? Jadi tidak boleh kita itu mengklaim orang itu sebagai orang kafir kalau tidak jelas kekafirannya. Dikit-dikit kafir tak bisa. Kecuali kalau demo sudah KTP non-Islam, selesai. Paham ya? Ada lagi yang ngomong jangan ambil kafir itu, jangan manggil kafir itu enggak sopan. Iya, siapa yang manggil kafir kan? Itu kan non muslim namanya. Di Mekah aja baru muslimin. Ya, dalam Al-Qur'an kafir itu punya banyak uslub balaghah yang sangat tinggi sekali dan dari berbagai aspek nanti bisa kena. Kalau kita menggunakan kaum muslimin beda lagi nanti. Kafir itu kan artinya masih tertutup juga kan. Boleh jadi sekarang tertutup, besok sudah terbuka lagi kan. Terjemah nggak bisa mewakili kalimat aslinya. Kalau kita mengenal muslim nanti mengubah Al-Quran ya tidak, itu kan hanya kalimat aja. Istilah etika aja. Coba kalau kita ceramah, bapak ibu yang sebenarnya kafir, coba rasanya gimana coba? Kan nggak sopan ya. Ya kan kesopanan, kan berarti. Udah, kita nggak usah terlalu banyak kesana nanti polemik lagi nanti. Oke, jadi kafir dan mati godaan kafir. Itu apa gimana? Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang yang kafir. Kafir ini bahasa Al-Qur'an ya. Makna secara balaghah, secara sastra bahasa Arab banyak. Nanti kalian bisa. Kafir itu tidak harus kafir. Kufar itu artinya apa? Ya'jibul zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kufar itu orang yang menanam, yang nyangkul, yang bertanam itu kan namanya kufar. Dalam Al-Qur'an. Ya'jibul zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kufar itu kalau punya kafir agama kita.
Ya orang yang menanam itu namanya kufar. Insya Allah seperti itu. La in kafartum, nah kafartum di situ bukan kafir. Nah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum kafir itu bukan berarti kafir Allah, mengingkari. Nah, jadi artinya kafir itu payah tadi, kalau nggak belajar nggak bisa. Maka Allah mengatakan kafir itu sih Allah mempunyai rahasia yang sangat tidak tercover oleh ilmu kita secara seluruhnya, bagi hanya sebagian saja. Kalau kafar secara lugawi kan tertutup, menutup. Dalam Al-Quran banyak itu kalimat kafir tidak hanya ini. Sudah, orang-orang ini adalah orang-orang kafir ini, mereka ini adalah ulaika mudada alaihim, kepada kafir tadi dia kufar laknatullah mudada khabarnya ulaika mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia ajma'ina seluruhnya. Jadi orang yang kafir itu laknat kepada dari Allah, dari malaikat dan dari manusia. Ternyata dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan laknatnya manusia ini bukan di dunia, tapi di hari kiamat besok. Ini menurut Abu Aliyah dan Imam Qatadah. Sudah jelas kan? Kemarin kita ngomong bahwa laknat orang itu nggak boleh secara kaidah. Ada pun yang masalah mu'ayyan kafir itu kan ikhtilaf ya. Di dunia. Berarti laknat Allah di sini yang dimaksud adalah laknat Allah ketika di hari akhir, di hari kiamat. Jadi besok itu ketika orang kafir itu besok di hadapan Allah itu akan sama Allah dilaknat, kemudian sama orang manusia juga. Jadi laknatnya itu di akhirat besok. Apa bentuk laknatnya kita nggak tahu. Apa itu dapat laknat atau tidak? Yang lain kalau Allah. Maka jangan, menurut saya hindari kalimat laknatullah alaika. Ini ngapain? Sudah nggak usah kalimat yang enak-enak aja ya. Nah, jadi orang-orang yang ini mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia, dan laknat ini apa? Di akhirat. Penafsiran yang paling aman menurut saya ini, daripada kita ikut-ikut melaknat orang-orang sudah kafir kita laknati. Kan sudah jelas tidak apa-apa. Ala ulaika alaihim laknatullahi wa malaikatuh. Innal ladzina kafaru wa matu kufar. Sudah jelas KTP-nya kafir ini, dikafirkan ini sudah dinyanyikan, enggak pakai tahlil misalkan. Tahlilnya begitu kan? Nah, ini berarti dia enggak belajar kan? Rasulullah itu ketika ada orang jenazah Yahudi gimana? Rasulullah diri. Ya Rasulullah itu jenazah Yahudi. Bukankah dia itu alih nafsan? Bukankah itu dia itu jiwa? Oh, mati di rumahnya Rasulullah Yahudi bisa. Nah, kita kok malah kayak benci gitu, nggak usah. Ya, boleh. Jadi oleh karena itu kita tetap manusia itu Bani Adam. Bani Adam itu walaqad karramna Bani Adam. Bukan walaqad karramna muslimin, bukan. Ditambah nama kalau muslimin ditambah dihormati sama Allah. Walaqad karramna Bani Adam, jelas. Bani Adam itu seluruh anak Adamnya Bani Adam itu Allah muliakan. Makanya dosanya kan nggak najis. Makanya nggak najis kan, meskipun dia Yahudi tuh. Kalau ada innamal musyrikuna najasun, orang musyrik najis, ada penafsiran yang tekstual bukan? Najas di sini bukan bermakna najas hakiki, majazi, akidahnya ada kotorannya. Kalau ditafsiri hakiki, Rasulullah kan juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Dengan Ali juga menimba bekerja kepada orang Yahudi, Rasulullah juga menggadaikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi. Tidak ada masalah. Orang Yahudi sakit dijenguk. Macam-macam lah dihormati sama Rasulullah. Nah ya, jadi kita jangan sampai salah maksudnya. Terus kemudian wahum mustahiquna dzalika. Mereka ini orang-orang kafir ini layak mendapatkan laknat fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wan nasu titik ya. Wan nasu mubtada qila dikatakan itu ada semua manusia melaknat. Wakila al-mu'minun, ada yang mengatakan tuh hanya orang mukmin saja yang bisa melaknat orang kafir. Bukan semua manusia bisa melaknat, hanya orang mukmin saja. Tapi ya sekali lagi saya lebih condong senang untuk di akhirat daripada di dunia. Karena kita Rasul sendiri ketika perang gimana? Hindari membunuh perempuan, hindari membunuh yang tua renta, hindari membunuh anak kecil. Orang kafir kan di rumah sama Rasulullah kan. Bilang ya, kalau perang harus diperangi. Yang diperangi yang hanya di itu aja yang di bidang perang saja, selebihnya nggak usah. Man ada limian, fakat azani. Menyakiti orang kafir, menyakiti aku. Bagaimana kita bisa melaknat kalau Rasulullah sendiri hatinya seperti itu? Ya, man zalama zimian, menzalimi orang zimi,
ana khasimi yaumil qiyamah. Kalau menyakiti orang kafir, limi besok aku nanti akan menjadi pembela orang kafir tadi hari kiamat. Gitu. Kan kita sudah mau kafir gak apa-apa halal terus. Ini orang kafir aja apa-apa nggak bisa. Banyak ya. Kita harus. Sekarang ini ada tips. Kalau tip kan beda ya. Tips. Gimana caranya supaya kita ini wafat tidak dalam keadaan kafir, kan tidak selalu membawa iman. Tapi sebelum itu saya sangat tertarik dengan perkataan Syekh Al-Buti. Beliau mengatakan begini, kalau ada orang itu wafatnya su'ul khotimah, auzubillah ya, wafatnya su'ul khotimah, itu kata Syekh Buti, itu biasanya di hatinya itu ada rasa kepingin menyakiti atau menzalimi orang mukmin. Di hatinya itu ada belum bersih hatinya, kepingin menyakiti orang lain. Jadi jangan sampai hati kita ini terkotor oleh itu. Kita maafkan orang lain, selesai. Kalau kita zalim, kita maaf, kita maaf, kita juga manusia kan. Kita salah, kita maaf, nggak sengaja atau gimana. Kalau kita disalahi, kita maafkan, selesai. Jadi menyakiti di hati kita ada kepingin zalimi orang, kedengkian itu sangat kuat menjadi sebab sulit untuk meninggal dunia dalam keadaan baik. Saya putih bilang. Nah, jadi jangan sampai di hati kita punya rasa-rasa seperti itu. Ini saya kemudian ya. Apa dalilnya? Innal ladzina, ini saya sendiri ya, ini wallahu ya. Allah berfirman gimana? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Coba dibenarkan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Coba nanti pasnya gimana itu? Ya terakhir-terakhirnya itu lahum adzabun, pokoknya itu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang kepingin tersebar fahisyah itu keburukan kepada orang beriman, azabnya itu fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kalian kepingin buat chaos ya, problem di dunia, buat kacau kepada orang mukmin, azabnya itu langsung. Al-Qur'an itu begini. Sudah ketemu? Pakai HP aja, browsing al-fahisyah nanti muncul. Atau tasyi'ah. Kalau tasyi'ah jarang dipakai, itu hanya kalimat itu aja dulu. Ada yang punya HP Android itu tasyi'ah, diklik tasyi'ah nanti langsung muncul. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kalimat tasyi'ah aja itu lebih cepat. Paling hanya ada satu insyaallah. Ada satu saja dalam Al-Qur'an. Sudah? Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah ya. Jadi azabun alimun, azab yang sangat pedih fid dunya wal akhirah. Jadi kalau ada orang itu ingin membuat kekacauan kepada orang beriman, azabnya di dunia akhirat. Itu Allah yang berfirman itu. Jadi kalian jangan pernah kepingin membuat orang mukmin itu sengsara dan menzalimi. Bahaya. Nah, kalau tasyi'ah itu apa? Kalau tasyi'ah itu lebih jelas kepada kita apa pesannya? Kegaduhan kepada orang beriman. Ya gitu. Tasyi'ah akan menyebar. Jadi jangan sampai membuat gara-gara menyakiti orang mukmin secara massal. Itu berbahaya itu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita ini dikasih Allah, diberi Allah karunia bisa wafat husnul khotimah? Ada beberapa cara dan doa. Ini saya pesan jangan dengarkan juga. Ini yang mudah sekali, yang mudah tapi ini hadis sahih Muslim, ini sudah saya cek. Apa? Membaca habis sholat subuh sampai maghrib sebelum ngomong sama orang. Berapa? Membaca 7 kali. Enteng sekali, sudah saya buktikan, saya cek hadisnya sahih Muslim. Kalau nggak begini nggak pakai penafsiran yang kontekstual, ya itu jangan sampai kontekstual ya. Ini gitu. Kalau doa ya sih doa. Ya. Kalau untuk sosial itu baru kontekstual. Kalau untuk doa ibadah ya sih ibadah. Jangan sampai nanti dikontekstualkan. Ini sekarang tapi ismani 5 waktu ini terlalu lama terbuang. Maka dunia ini harus maju, nggak boleh ketinggalan. Oleh karena itu sholat ini menghalangi, langsung aja sholat dulu maslahah langsung di satu subuh, zuhur, maghrib. Nah ini kan kontekstual yang ini nggak boleh, ini nggak bisa. Kan bisa aja ini maslahah. Wah, maslahah mursalah.
Ini ternyata sudah dibuktikan gara-gara waktu terjeda asar sehingga banyak pegawai atau mesin yang tidak efisien, macam-macam alasannya. Ini nggak boleh ya, karena itu ibadah, nggak boleh diuti-uti. Kalau unsur sosial, oke. Sama dengan doa seperti ini nggak itu penafsirannya, karena ini doa. Dan itu ya begitu, nggak usah di. Menurut saya Allah bisawab ya, nggak usah dikontekstualkan kalau masalah ini. Kalau masalah ibadah, Jumatan juga sama ini. Yang lebih afdal jangan jam zuhur ini, karena ini mengganggu orang sedang kerja-kerjanya, banyak orang ngantuk, maka kita pindah jam 7 masih fresh gitu. Nggak bisa. Bisa begitu. Atau kita pindah aja malam sekalian Isya. Karena orang sudah selesai bekerja, nggak bisa juga. Ya, biasanya saya mau sampaikan. Doanya apa? Baca doa 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Subuh sama maghrib. Habis subuh sama habis maghrib sebelum ngomong sama orang. Rasulullah bilang gitu. Sebelum ngomong sama orang. Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau kita jamaah, Allahumma ajirna. Kenapa di masjid-masjid kita itu kok 3 kali? Orang-orang kan 3 kali gitu. Itu ada, saya tidak tahu kenapa itu kok sampai 3 kali. Menurut saya sama juga dengan kasus kalau kita habis sholat Jumat itu kan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu kan 7 kali mestinya, itu hadisnya kan 7 kali amalannya. Tapi kenapa kok 3 kali? Karena kalau 7 kali itu orang udah gak sabar karena dia mau bekerja. Dan saya pernah nyoba Surabaya itu saya khutbah Jumat. Saya waktu masih belum nikah, masih muda. Sama sekali muda ya. Ya, masih belum nikah. Di sholat Jumat saya idealis kan, saya belum tahu gitu, saya baca 7 kali, saya noleh nggak ada orang, hanya ada takmir yang sudah mau nutup pintu itu, hanya ada takmir 2 atau 1 atau 3 atau 2 mungkin ya, yang sudah mau nutup pintunya. Kok sepi sekali, karena orang sudah hilang semua. Saya baca 7 itu, orang nggak sabar, berarti kelamaan. Dan kondisinya di tempat yang perumahan gitu ya. Kalau di pondok insya Allah sampai asar pun ada orangnya. Tapi kalau di luar pabrik-pabrik gitu ya nggak bisa. Akhirnya 3 kali daripada tidak. Malah sudah kukulu mungkin begitu. Sehingga orang-orang juga 3 kali bacanya. Maksudnya ini nggak mengalir orang sebentar aja ya Allah. Kalau saya gimana kan saya baca 7 kali. Saya ngomong gitu sudah saya terangkan kepada orang jamaah mungkin ya lupa kita nggak tahu jelas. Tapi yang lain nggak 7, tetap 3 orang itu. Terus saya kasih kultum itu. Nggak tahu. Terus saya apa lupa, apa ngantuk, apa ngelamun mikir apa ya Allah alam. Ini sudah saya sampaikan. Saya 7, maghrib 7, subuh 7. Sebelum ngomong sama orang, jangan sampai tinggal. Kalau ada orang itu memang nakal, tapi dia melakukan Allah majrinan. 2 kemungkinan. Kalau memang dia mau betul-betul nakal hakiki ya, artinya betul-betul nakal asli dan dia wis nakal temenan lah ya. Kalau Allah nggak sama ya, tapi insya Allah tidak. Tapi andai kan Allah berkehendak dia itu nggak masuk surga gitu ya, itu Allah jadikan lupa itu, nggak baca. Ada urusan langsung, langsung nggak baca, meninggal dunia naudzubillah, sudah selesai dari dia bebas dari janji tadi. Artinya apa? Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Maka kalau orang itu meninggal dunia pagi subuh baca itu ya, meninggal dunia sebelum maghrib, maka Allah haqqan 'ala Allah an yujirahu minan nar. Maka Allah pasti akan menyelamatkan dari neraka. Jadi kalau Allah takdirnya itu enggak selamat dari neraka, kamu ya mungkin mampir dulu sama kita, enggak usah mampir. Kita harusnya ikat jangan mampir, enggak mau mampir, ngapain mampir enggak enak. Enggak usah ikut-ikutan yang manusia semuanya itu ya mampir dulu enggak. Kita enggak mau mampir, enggak enak. Apa yang mampir? Allah Maha Kuasa. Memang kita ini punya dosa, tapi kita kan tidak mengharapkan amal kita. Kita mengharapkan rahmat Allah. Ketika Allah berikan di hati kita nggak mau mampir, insya Allah turuti itu insya Allah. Dan kita buktikan amal kita. Jadi nggak usah ingin mampir. Dalam Al-Quran itu gimana? Dalam Al-Quran itu wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kamu semua itu pasti akan lewati neraka. Lewat, tapi lewat loh. Ojo gel mampir, enggak usah. Loh, saya itu pernah dengar loh ya. Saya itu pernah dengar loh. Kalau ngomong kita semua ini mampir, tuh gaya-gaya gitu katanya. Iya. Nah, kita sekarang dirubah. Ini bedanya BSN. Jangan mau mampir, ngapain mau mampir? Apa enak mampir itu? Jangan ini hadis sahih. Kita itu jangan sampai sesuatu yang bersifat dhanni ihtimal mengalahkan yang qat'i gitu. Yang jelas. Yang jelas gimana? Rasulullah
Yang dzon itu kayak semua kita harus mampir kan hanya penafsiran saja. Yang pasti itu apa yang pasti itu? Yang pasti itu Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kalau Allah menyelamatkan bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Orang zalim masuk. Dalam sebuah hadis sahih. La tamutunna illa wa antum tuhsinna dzanna billah. Jadi mati kalau kamu husnuzon sama Allah. Ini sudah jelas hadis sahih. Kenapa kita ikut penafsiran yang enggak jelas? Menurut saya tapi Allah insaf ya. Kita dangkal ya. Cuma kita kan punya dasar gitu. Kita juga belajar. Kita juga punya banyak ulama. Jadi jangan mau. Ada yang mau begitu. Kita itu mesti mampir di sehingga mindsetnya mampir dulu itu bahaya itu. Itu bahaya. Mendingan kita itu mindsetnya gak mampir awalnya sebentar gitu aja. Kalau mindsetnya mampir dulu, ya wajar mampir di sini. Akhirnya kan maksiatnya dia nyantai. Wajar maksiat mampir dulu kok saya kan gitu. Tapi kalau kita itu targetnya nggak mampir, beda ya. Masih nggak mampir. Ini nanti ke neraka saya nggak mau. Non stop dia ibadah pada Allah. Dan mana ada orang berbuat nggak bisa. Dalam Al-Quran itu apa? Penafsirannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya itu dominan daripada kejelekan. Jadi kita itu misalkan ya 40% jelek, 60% baik itu sudah layak isya radiyah itu. Thaqulat berat timbangannya. Berat bukan berarti kan ada khofat ada thaqulat. Penafsirannya itu 60% itu sudah layak surga itu. 60% baik, 40% ya ngandung-ngandung dikit. Ya, nah itu 40%. Mana ada orang yang berbuat salah? Tapi yang disengaja kan gitu. Dalam surat Taubah wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'a ulaika fa'asa ulaika ayyatuba alaihim. Coba cek lagi. Fa'asa ulaika rasanya yang terakhir. Fa'asa ulaika ayyatuba alaihim. Itu bagaimana? Ya, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Kalau cari rumusnya cari yang khalaqu itu juga jarang dipakai. Hanya ada satu mungkin. Jangan. Ya, sebelumnya. Ya, jadi apalah? Fa'asa ulaika ayyatuba alaihim gitu. Asa ayyatuba alaihim. Asallahu wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Asallahu ayyatuba alaihim. Asallahu ayyatuba alaihim. Loh gitu. Jadi ada orang itu mencampur amal baik sama amal jelek kan? Tapi akhirnya Allah enggak taubatnya. Enggak usah mampir, ngapain mampir? Langsung. Kita ini insyaallah mudah-mudahan ahlul Quran. Ahlul Quran. Kita nggak usah ragu kita itu. Makanya kita harus perjuangkan mati-matian, Kita harapan kita apa kalau bukan kesungguhan kita? Allah sudah kasih tahu kalau Al-Quran ahli tanpa neraka itu sudah itu diikuti. Dan itu sudah jelas pasti, bukti sudah banyak. Maka jangan leha-leha. Target 0% neraka. Surga langsung. Hisab nggak apa-apa, yang penting dimudahkan sama Allah ingat kan? Tahu ya? Jadi Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis sholat subuh sama habis sholat maghrib sebelum bicara. Insyaallah itu meninggal dunia Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Artinya Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Selamat 7 kali. Wis ya, itu gak usah punya pikiran mampir, gak usah ngapain mampir. Kalau mampir ke Malang kayak BSM. Apa yang mampir neraka itu? Ya, harus husnuzon sama Allah itu. Allahumma inna itu apa? Inna afwaka maghfiratuka awsa'u min dzunubi. Ampunanmu lebih luas daripada dosaku ya Allah. Rahmatuka arja indi min amali. Rahmatmu lebih saya harapkan daripada amalku ya Allah. Lu gitu doa itu. Kok mampir enggak apa-apa ya Allah. Ngaji Quran mampir dhisik kok nang rono. Ya kita berdoa sama Allah ya, kita bukan kok gaya-gaya sok-sok, enggak, kita enggak sok-sok. Memang amal kita sedikit memang, kita punya dosa iya. Tapi kan maghfiratullahi awsa'u min dzunubina wa rahmatullahi arja' indana min a'malina. Itu
prinsip kita, kan kok kita sok-sok amal banyak. Bang, ini penting loh, ini mahal ini. Sampai sekali salah mindset itu neraka mampir. Bang, ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih amalan yang mudah dulu, yang sudah populer, tapi ini hebat. Apa yang kedua? Jangan saran saya betul ya, saya nasihat usikum wa nafsi wa ansahukum lillah. Habis sholat subuh, habis sholat 5 waktu, jangan pernah meninggalkan baca ayat kursi. Ayat kursi. Itu kan pilihannya para wali-wali ulama di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana ya yang jahar ya, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, di Makassar, semuanya baca kursi kalau sholat kayak gini semuanya sama. Yang penting NU ya. Itu semuanya baca kursi kan? Karena orang itu sudah pilih. Nabi kan doanya banyak bisa dulu, tapi yang dipilih baca kursi salah satunya. Karena apa? Barang siapa baca kursi habis sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Mati surga, wes itu jaminannya. Baca kursi mati surga. Mati nggak apa-apa. Siap insyaallah. Oh gitu. Kok pede ya sudah baca kursi? Kok tahu ngaji subuh? Paham nggak? Ngaji itu penting di situ. Maka kalau ada yang mengatakan majelis ilmu itu tadi ya terus dia benar. Karena ini mengajarkan kita kaya hati, kaya jiwa, kaya motivasi, kaya harapan, kaya optimisme. Kita kuat dan kita nggak takut apa-apa. Allah sama saya selesai. Paham ya? Meninggal dunia insya Allah maaf. Kita nggak punya rasa zalim sama orang, kita nggak punya suudzon sama orang. Nanti kita enteng. Orang salah kita maafkan, kita salah kita maafkan, selesai. Neraka nggak mau mampir, enak kan? Ya, baca kursi habis sholat. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa maut. Dan fadilah yang kedua itu apa? Fadilah yang kedua itu dinyati juga menjadi benteng wiqayah min kulli syaitanin wa jinnin wa sihrin. Niat itu betul. Niat itu hanya doa sama Allah. Niat itu insya Allah kuat. Wes jangan ditinggalkan. Eman ya. Rasulullah yang bersabda sahih hadisnya. Sahih itu. Apalagi kalau dilatih sama hadat atas, itu tambah hadisnya sudah kuat itu kan subhanallah bihamdi apa termasuk mengamalkan repetitif, tertibul hadat, atas itu insyaallah husnul khotimah. Wa juriba wa ru'ya dzalik. Sudah diuji dan sudah dilihat memang kenyataan demikian. Itu sudah masyhur gitu ya. Nah, kalian tambahi itu aja. Enteng-enteng. Jadi kita punya harapan mati surga. Oh gitu. Enteng. Kok enteng surga Ustaz? Iya surga itu ngapain kok repot? Surga itu mudah. Yang repot itu masuk neraka. Yang repot itu masuk neraka. Surga itu gratis. Neraka itu bayar. Ya benar. Neraka itu bayar. Nah, hotel bayar, modal. Oh, sama makan 2 kali ya. Pulang lagi. Jadi surga itu mudah. Jangan dipersulit surga itu. Mudah. Kita itu sedikit surga. Sifat 3 kali habis sholat, seluruh dosa dihapus sama Allah meskipun seperti dosa di lautan. Lu enteng. Sholat itu menghapus semua dosa sebelum sholat. Lu enteng. Nunggu sholat dapat doa malaikat. Jadi semua itu enteng surga itu. Yang repot itu masuk neraka. Tapi kebanyakan nyari kan. Karena dia itu boleh jadi komunitasnya banyak yang dekat neraka sehingga dia itu yang ketularan. Ya, jadi itu tips agar kita ini bisa diberi Allah husnul khotimah. Jangan ditinggalkan. Terus kemudian ini juga supaya termasuk ya baca sholawat 10 kali pagi dan sore itu juga jaminan surga. Cuma 10 aja berarti 100. Atau berani riwayatnya. Barang siapa man shalla alayya ashran fis sabah wa mata kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Man shalla alayya ashran fis sabah wa fil masa pun ya kira itu di makna. Kuntu syafi'an yaumil qiyamah. Kalau dia itu 10 kali besok pagi 10 kali sore meninggal dunia aku jadi penolongnya di hari tapi 100. Wes itu lakukan sampai tinggalkan tambahannya Allahumma ajirni minan nar 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 mati siap.
Saya yakin, kalau nggak yakin sama siapa kita yakin? Ya, saya sekali lagi. Ya. Dan orang yang ditakutkan mati nggak bagus itu orang yang tadi punya hati yang jelek terhadap orang mukmin. Berbahaya. Apalagi kepada wali Allah, penuh bahaya. Terus kalau dalam kitab Nasrul kemarin ya, kalau benci sama ulama itu. Kita lagi. Khalidina fiha. Mereka ini abadi selama-lamanya di dalam neraka. Fiha ay al-la'nah awin nar. Jadi selama-lamanya itu dilaknat atau selama-lamanya mendapat api neraka. Al-madlulu biha 'alaiha. Al-madlulu biha itu artinya dia kembali ke al-la'nah 'alaiha, di atas neraka. Awin nari al-madlulu biha 'alaiha. Ya. La yukhaffafu 'anhumul 'adzabu, tidak diringankan kepada mereka al-'adzabu siksa. Tarfata ain, sedikit pun, sekelebat mata pun enggak diringankan siksa Allah. Kalau sudah mati kafir ya, maka kita jangan sampai itu. Sama Allah perlindungan. Wala hum yunzurun, dan mereka ini tidak ditangguhkan. Tidak ditangguhkan ditaubatin au ma'dziratin, untuk bertaubat atau untuk minta alasan. Misalnya alasan sudah meninggal dunia itu. Kalau sebelum meninggal dunia masih ada alasan. Kalau sudah meninggal nggak ada alasan. Yang zoruna ayyum haruna. Jangan sampai diartikan tidak dilihat. Karena nazar kan melihat artinya. Tapi sini artinya tidak ditangguhkan. Sudah mati ya sudah selesai. Indah amr indah sudah selesai perkara itu. Sudah ya. Maka selama kita masih Allah menerima taubat sebelum apa? Sebelum nyawa di kerongkongan, malah dighorhir sebelum dikerongkong. Gitu. Tapi ada kita mau selesai ya, kalau sudah. Dan terakhir ada yang berkata kan gini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir kalamnya Allah dapat masuk surga. Bagaimana kalau orang itu sering maksiat, jarang berbuat, tapi la ilaha illallah sebelumnya bisa enggak? Itu secara kaidah tidak bisa. Ini ada cerita nyata, kisah nyata. Yang cerita sehingga saya Habib Jufri. Ada orang itu mau meninggal dunia, itu ditalkin sama beliau. Ayo, qul la ilaha illallah. Enggak bisa ngomong. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, selamat dari api neraka. Diam. Tapi kalau ditanya masalah fulus, dia jawab. Tanya, masih punya kredit berapa bulan belum selesai, tahu. Utang berapa, punya uang di mana, tak bisa jawab. Tapi kalau Allah enggak, ditanya, kamu kenapa kamu bisa mulai Allah? Dia ngaku sendiri. Saya masih ingat terkesan saya. Karena dia bertanya begitu. Enggak bisa. Kalau orang jelek ya enggak bisa mengucapkan Allah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna wa ziyadah. Ulaika anha mubadun, enggak pakai ziyadah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Nanti itu habis ini penafsirannya itu. Jadi orang itu tidak mungkin bisa husnul khotimah kalau mukadimah hidupnya jelek. Hidupnya jelek ya, lalu kemudian tiba-tiba wis saya tak maksiat, kok mau mati la ilallah. Siapkan MP3 di HP misalkan. Enggak bisa. Ditanya sama, kenapa enggak bisa mengucap la ilallah? Apa beliau ngomong? Ini menggabungkan yang sampaikan. Syaukatu adalatillah kata dia. Duri keadilan Allah telah turun di lidah saya. Saya nggak bisa ngomong itu. Saya nggak bisa ngomong karena duri keadilan Allah sudah muncul di lidah saya. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Apa dosa? Apa dosa dia? Dosa dia itu dia ini punya toko. Setiap kali buka tokonya itu dia itu menipu orang mukmin. Dengan cara apa? Timbangannya itu dikasih debu. Debu, kasih mungkin pasir apa pokoknya kasih debu. Rutin itu dia. Tadi sama innal ladzina yuhibbuna an tashi'a fahisha. Akhirnya dia nggak bisa ngomong. Jadi kalau ada orang zalim, insya Allah sulit dapat daya. Tapi ya tadi kan kita juga ada cerita dari Yaman itu yang seminggu sebelum meninggal. Terus ada juga orang mabuk, matinya sujud kan?
apa perbuatan baik dia ngasih makan kucing lapar kalau nggak salah. Mau ke masjid ada mabuk, kucing lapar kasih makanan terus dia sholat meninggal dunia. Ya, ada perbuatan baiknya. Ada juga cerita di Syria juga sama. Dia mabuk terus kemudian tapi dia ini senang sama orang, senang sama pemuda, ini kisah nyata juga. Akhirnya juga dibimbing seminggu masuk husnul khotimah. Tapi semuanya itu ya, jadi kita jangan hati-hati berbuat baik. Makanya kalau kita kepingin berbuat baik, apa dari awal sudah bagus. Dalilnya innal ladzina sabaqat sudah mendahului husna dari kami. Itu dijauhkan Allah dari yang tadi. Jadi sejak awal sudah punya amalan-amalan tertentu ya, sehingga kita ini bisa dijaga sama Allah dari itu. Tapi sama kalau awal-awal itu banyak zalim, ya. Jadi kesimpulannya baca itu. Lalu ada juga amalan membaca, ini amalan habaib Habib Umar juga ya. Di Indonesia juga banyak mengamalkan La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali itu kalau dibaca dikasih Allah aman dari wahsyatul kubur. Wahsyatul kubur itu apa? Siksa kubur, rezekinya juga tidak henti. La ilaha malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sehari, 100 kali sehari. Enteng kan? Enteng. Minta atau 20 kali sholat jujur. Enteng sekali. Itu amal dari wahsyatul kubur. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil kubur. Orang yang rajin mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak merasa wahsyah. Wahsyah itu merasa enggak enak sendirian ya. Menyeramkan hiburan. Baca itu. Yang enak-enak dibaca sekarang. Ya, setelah itu baru serius hafalin Quran lagi. Tuh. Terus ya, saya kira demikian untuk kali ini. Semoga ya Allah menyertai kita semuanya, juga Allah istiqomah, semoga kekuatan fisik kita, hati kita, tenaga kita, dan kita tidak akan meninggal dunia kecuali mudah husnul khotimah. Rabbana wafa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fid dini la Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fid dini la Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna